konsep sosialisnya itu salah satunya begini. Kakek saya itu kebetulan adalah kiai. Dari dulu kiai. Itu enak bener jadi kiai. Sawahna aya nupang maculkeun. Ya. Domana aya nupang ngaritkeun, gitu kan ya. Kalau dia hadir di suatu pertemuan amplopna menang, besekna panggedena. Terjadilah kecemburuan sosial di antara masyarakat. Karena ada sponsor dari PKI ini, dari Muso itu dulu, lalu dihembuskannya. Itu betapa enaknya kiai jadi bonjuis. Kiai itu penghisap, gitu kan ya. Coba lihat aja, sawahnya dipangmaculkeun, domana dipangaritkeun, gitu kan ya. Kemudian apa amplopnya panggedena. Jadi dihisap betul-betul. Besek 2. Besek 2. Nah itu. Maka dari situ dihembuskanlah konsep-konsep itu kepada orang proletar, orang petani-petani miskin. Yang dia itu kalau manggil ajengan manggil kiai uduna loh. Sok sekarang kalau muludan ya goceng-goceng 10.000 gitu kan ya. Dikumpulkan nanti yang paling gede amplopnya siapa? Kiaina. Salah satunya adalah yang ingin saya ajarkan kepada kalian itu basic pesantren enggak ya? Nah, kalau dari basic pesantren itu perlu banyak baca-baca hadis Rasul, banyak pasti. Nah ternyata yang diharuskan oleh Rasul itu bukan anjuran, tapi yang diperbanyak oleh Rasul itu jangan. Yang dianjurkan oleh Rasul itu harus memperbanyak jangan. Kalau kalian tidak mampu memuji, jangan mencaci. Berarti yang banyak apanya? Jangannya. Kalau kalian itu tidak mampu memberi, jangan halangi orang lain untuk berbuat baik. Gitu kan ya. Kemudian juga kalau tidak mampu kita untuk berbuat baik, jangan menghalangi orang untuk berbuat baik. Kalau kita tidak mampu untuk memuji, jangan mencaci, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi pada dasarnya satu, kalau misalkan ditakdirkan untuk mempunyai harta yang banyak, kuasai itu biar tidak jatuh terhadap orang zalim. Kuasai jabatan itu biar jabatan tidak dikuasai oleh orang zalim. Yang kedua, lakukan perubahan positif dari diri kita. Jangan melihat yang lain. Kalau melihat yang lain nanti tidak akan kesampaian, saya jamin. Perubahan itu melalui perubahan diri kita saja. Kemudian yang terakhir sebenarnya yang terakhir. Potensi-potensi daripada semua keburukan-keburukan itu, nah maka sebetulnya pada dasarnya biasa-biasa saja. Pada dasarnya biasa-biasa saja. Selama kita menganggap bahwa Allah itu ada. Selama menganggap bahwa ketauhidan itu ada. Karena salah satu yang pernah sering kita dengar itu adalah wabillahi taufik wal hidayah. Allah itu maha petunjuk, Allah itu maha pemberi petunjuk. Nah maka dari itu selama masih ada yang mentauhidkan Allah, selama masih ada yang mengesahkan Allah, selama ada yang pernah mau sujud terhadap Allah, insya Allah keberlangsungan kehidupan di dunia ini akan Allah jaga. Dan rusaknya yang adanya daripada negara kekuatan Oldevos itu yang ada di Uni Soviet itu bukan tanpa senjata, enggak. Tidak dengan nuklir, tidak. Karena yang dikalahkan oleh sekutu itu bukannya Uni Soviet kok, bukan. Tapi Uni Soviet itu adalah kalah dengan sendirinya oleh banyaknya diskusi tentang ketuhanan. Akhirnya orang itu kembali kepada Tuhan. Setelah mereka itu kembali kepada Tuhan, menyadari dirinya secara pribadi, sewang-sewangan, pribadinya masing-masing, hingga pada akhirnya melakukan perubahan-perubahan pada dirinya masing-masing. Nah, penggagas ataupun otaknya negara Indonesia dan murid-muridnya adalah para pembesar negara Indonesia. Yang salah satunya mungkin paling terkenal ya Soekarno gitu ya, Bapak. Berkaca dari itu memang ada dua pemikiran sih sebenarnya dari host Cokroaminoto dalam bukunya. Yang pertama itu terkait sosialisme berdasarkan pada falsafah agama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait bentuk-bentuk peraturan yang berbeda daripada sosialisme itu sendiri. Mungkin itu sih yang ingin saya pertanyakan. Jadi ada beberapa peraturan. Yang pertama itu terkait
eh, sosial demokratis ataupun pengetahuan gitu, yang itu mungkin dari ajarannya Marxisme ya. Itu yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi anarkisme, itu menuntut bahwa segala bentuk alat-alat itu menjadi milik kepemilikan bersama, yaitu para kaum pekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, peraturannya itu kepunyaan tersebut diserahkan kepada golongan ataupun ikatan yang serikat pekerja gitu, kira-kira begitu. Dan yang terakhir itu eh, terkait orang-orang yang mengikuti peraturan ini, eh, ditariknya kepada serikat pekerja tadi hanyalah tanah dan isinya. Kalau di lahan kan mungkin di situ ya hasilnya gitu. Jadi terkait 4 peraturan ini memang yang saya ingin pertanyakan, bagaimana perspektif Islam Ustadz terkait 4 peraturan ini, dan apa namanya, apakah membahayakan atau justru ya positif gitu ke arah kehidupan kita gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan Ustadz. Silakan. Negara ini dibangun oleh teori-teori orang kiri. Betul yang tadi katakan. Mau Hos Cokro Aminoto, mau Bung Hatta, mau Soekarno, mau Sultan Syahrir dan sebagainya. Memang mereka itu adalah dari golongan kiri. Karena apa? Mereka pedih melihat kita hidup dijajah. Pedih jenderal. Gitu kan ya, dijajah itu pedih. Nah, maka dari itu, nah di sini pada dasarnya untuk mendukung daripada kaum-kaum kiri ini, pada dasarnya hembusannya untuk mengikuti teori sosialis ini hampir sepakat negara ini menyepakatinya. Hampir sepakat negara ini menyepakatinya. Hanya saja pada saat itu jauh sebelum berdirinya Indonesia, NU sudah lebih dulu loh. Gitu kan ya, NU udah lebih dulu. Kemudian Muhammadiyah juga lebih dulu dia hadir dan sebagainya. Maka dari itu, maka terjadilah sebuah gagasan yang memang kemarin mau dihembuskan lagi. Kerakyatan, terus kebudayaan dan sebagainya itu mau dihembuskan lagi. Nah, dari kekuatan akidahnya ulama-ulama kita dulu lah yang Soekarno, Bung Hatta, kemudian siapa lagi? Sultan Syahrir, kemudian Hos Cokro Aminoto, semuanya itu meletakkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan itu di nomor 4. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di nomor 5. Nggak berani dia menempatkan di nomor 1. Itu karena menghormati kajian-kajiannya para ulama, menghormati kajian-kajiannya para pembesar, gitu kan ya, para pembesar ulama yang memang kontribusinya terhadap ini juga bagus. Itu satu. Yang kedua, yang ingin saya katakan bahwa siapa sih yang nggak terhipnotis oleh konsepnya Bung Hatta? Ayo, gitu kan ya. Bung Hatta dengan koperasinya itu alat-alat produksi dari kita, modalnya dari kita, didistribusikan oleh kita. Konsepnya bagus, iya. Konsepnya bagus. Saya juga mengakui konsepnya bagus. Akan tetapi itu selalu kita mengatakan bagus itu dalam perspektif yang aneh. Contoh, air mengalir dari atas ke bawah. Kita pernah aneh nggak? Nggak takjub ya? Biasa-biasa aja. Tapi kalau air itu dari bawah ke atas, kita sering aneh, baru takjub, gitu kan? Seperti itu. Maka pada dasarnya dalam konsep Islam itu biarkan kehidupan itu mengalir seperti ini. Kalau direkapitulasi sama rasa dengan konsep sosialis itu, maka tidak ada penimbangan yang bisa kita timbang. Caranya adalah tanya Korea Utara, bagus apa enggak? Itu kan jadi Korea Utara. Itu semua produksi dikuasai oleh Kim Jong Un. Semua. Tapi rakyatnya gimana? Itu kan ya, berbicara aja susah. Gitu. Jadi dalam perspektif saya lah ya, saya mudah-mudahan juga ini salahnya banyak, nanti dibenarkan. Kalau secara konsep dalam teoritis kebersamaan dalam Islam itu bagus, bagus. Itu kan, tidak ada salahnya, itu bagus. Hanya saja mungkin segala sesuatunya itu harus berdasarkan kudratullah, nggak bisa. Kalau tidak percaya, buktikan. KUD ada yang maju nggak? Bisa ya.
Habis. Tahu deh habis. Tahu deh habis. Koperasi itu habis. BUMN sekarang yang perusahaannya dimiliki negara, gitu kan. Sahamnya tinggal berapa lagi? Indosat juga habis. Jadi jawabannya dalam perspektif Islam, kalau akidah kita sudah kuat memegang kebenaran, konsep kiri tadi bisa diterapkan. Tapi jika akidah kita terhadap kebenaran itu lemah, dah beak atau KUDOG ya, berapa kumaha niatnya, kumaha kekuatannya. Kemudian yang terakhir, dalam perspektif Islam itu pada dasarnya, jadi begini, jangan pernah kalian itu untuk berhenti untuk mencoba, jangan pernah. Mencoba itu harus dalam yang tadi ya, penguasaan ekonomi, penguasaan alat-alat teknologi, penguasaan modal itu harus dicoba, itu harus. Hanya saja jangan beranggapan kita tidak akan berbuat salah. Kita bukan nabi kok, pasti salah. Kan ya, pasti salah. Nah, maka jawaban daripada kesalahan-kesalahannya itu yang terjadi adalah biarkan dalam perspektif kudratullah. Jadi gitu ya. Maka sebenarnya gini, secara tarik kesimpulan jawaban dari saya bahwa konsepnya Bung Hatta bagus. Koperasi bagus. Konsepnya sekarang Nasakom, nasionalis, komunis, dan agama yang digagas oleh Soekarno itu untuk kalangan ke dunia internasional bagus, nggak ada salahnya, gitu kan? Karena apa? Kalau Nasakom hadir ada koruptor dibunuh loh, itu bisa jadi kan ya? Nggak kayak sekarang, kasus Pinangki aja nggak jelas lah ya, 20 tahun jadi 10 tahun kan ya? Nah, jadi konsep itu pada dasarnya bagus, hanya saja bagus kalau sudah diterapkan tentang kudratul. Jadi dalam arti kata kita mempunyai sebuah polemik yang mana tingkat sosialitasnya itu tinggi untuk ingin berbuat sosial, tapi kita tingkat manipulasi tertipunya itu juga tinggi, gitu kan ya. Sering menganggap bahwa dunia dan duit dan sebagainya ini adalah bagian daripada kebahagiaan, padahal bukan. Padahal itu bukan. Jadi pada dasarnya yang terakhir, menganggap bahwa perubahan diri kita yang harus dilakukan itu adalah sesuatu yang terbaik, maka dalam perspektif Islam itu yang terbaik adalah biarkanlah semuanya sesuai dengan kudratullah. Jadi kudratullah itu dalam arti kata bahwa oh iman boga modalna, oh ini mah yang jadi pekerjanya, oh ini mah yang jadi penguasaan ekonominya dan sebagainya. Hanya saja catatannya dalam Islam itu bahwa ya Rasulullah, apa sih perbuatan baik dari seorang laki-laki muslim? Kemudian Rasul berkata bahwa yang pertama adalah bai'in mabrurin, berdaganglah yang baik, gitu kan ya. Yang kedua, ar-rijal min amali yadih, yaitu laki-laki yang berkreativitas, udah usaha, udah apa dengan mengembangkan berbagai kreativitasnya. Maka dari itu bisa ditarik sebuah kesimpulan dalam konsep Islam itu tidak mengenal sama rata sama rasa, tidak mengenal konsep kepemilikan modal produksi itu harus dikuasai komunal bersama, tidak juga. Oke. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nggak lupa lah ya. Banyak filosofis Islam itu di ahli tasawuf itu bisa dikategorikan sebagai filsafatnya orang Islam, mengatakan bahwa begini. Pada dasarnya kita itu dianugerahi tidak sama. Harta pasti beda. Kalau rahmah harta ngaloba saya mah sedikit misalkan, gitu kan ya. Nah itu, saya mah gantengnya sedikit, dia mah gantengnya banyak misalkan, gitu kan, dan sebagainya. Jadi anugerah dari Tuhan itu untuk porsi itu tidak sama. Maka konsep sama rata sama rasa enggak mungkin dalam Islam. Tapi dalam Islam itu yang pasti sama adalah bahagia dan sedihnya, pasti sama. Jadi gini contohnya. Ada orang usianya itu 60 tahun. Kalau diukur secara derajatnya, dia itu 30 tahun sedih, 30 tahun bahagia. Pasti. Siapapun orangnya. Karena begini, kalau misalkan Sandiaga Uno dapat laba 2 juta, ketawa nggak sih? Sehari, santai-santai aja lah ya. Tapi lamun tukang cilok baru digoroan, mang meser. Padahal batinnya berapa mah ya? Tapi rasa bahagianya sudah ada. Jadi tidak mungkin sama rata sama rasa dalam sosialis itu dalam Islam. Yang mungkin dalam Islam itu adalah sama bahagia dan sama
sedihnya. Jadi sedih dan bahagianya dalam Islam itu menurut Al-Farabi, menurut Imam Ghazali dalam Ihya itu sama, itu pasti itunya. Jadi kalau dalam kepemilikan itu sepertinya susah juga. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang garis proletar, tentang sosialis untuk maju bersama lah ya, maju bersama. Nah, kemajuan bersama ini pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat perbedaan pendapat. Sesuatu yang bersifat perbedaan pendapat. Jadi gini, dalam Islam itu kita mengenal dua aliran teologi. Satu ada yang disebut dengan Asy'ariyah, disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ada yang disebut dengan Mu'tazilah. Dalam konsep Mu'tazilah, rukun iman itu 5. Dalam konsep Asy'ariyah, rukun iman itu 6. Yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Kemiskinan kita miskin itu pada dasarnya ya. Qadarna Allah mudahannya gitu kan ya. Itu sudah qadarnya Allah. Tapi kalau kita menyadari itu, maka kita akan merasa bahagia juga. Ya Allah, masa iya sih sekelas saya mau dihisab, udah mana orang baru Rubicon eueuh, Ferrari eueuh gitu kan ya. Ya sudah sana yang kaya-kaya lah ya. Gitu kan? Jadi kita tidak pesimis untuk menghadap Allah di kemudian hari dengan beban kehidupan kita juga yang berat, dengan harta kita juga yang sedikit. Maka dalam konsep Asy'ariyah itu, maka kita punya harta segini, kita diberi amanat segini dan sebagainya, itu dalam tatanan qodratullah. Itu sudah takdirnya kita. Takdirnya nanti bagaimana? Oh seperti ini diskusinya takdirnya panjang ya. Itu kan ya. Nah seperti itu. Maka dalam Islam itu tidak mengenal konsep sama rata sama rasa. Yang sama dalam Islam itu sama rasa bahagianya dan sama rasa gelisahnya. Sama.